Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisi Wekoya akan menjelaskan tentang sistem tata surya yang ada di lesson 3 chapter 8. Apa itu tata surya? Planet berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengembara. Planet adalah benda besar yang mengorbit bintang. Bulan adalah benda yang mengorbit sebuah planet. Sedangkan planet dan bulan adalah bagian dari tata surya. Tata surya sendiri terdiri dari bintang seperti matahari, planet, bulan, benda lain yang mengelilinginya. Planet dan orbit. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik di antara semua benda. Besarnya gaya gravitasi seperti antara matahari dan planet bergantung pada massa. Semakin besar massa setiap benda, maka lebih besar daya tarik di antara mereka. Jarak juga termasuk faktor gravitasi. Semakin besar jarak antara planet dan matahari, semakin kecil tarikan gravitasinya. Gravitasi sendiri akan menarik planet-planet ke matahari karena matahari memiliki massa yang sangat besar. Jadi, semakin besar sebuah benda, maka semakin besar massa yang mereka miliki. Semakin besar massa yang mereka miliki, maka semakin besar daya tarik menarik pada benda tersebut. Sehingga menimbulkan benda-benda yang ada di sekelilingnya berpusat pada benda yang memiliki massa lebih besar. Apa yang ada di tata surya bagian dalam? Tata surya di bagian dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Mereka adalah planet yang terletak paling dekat dengan matahari. Mereka disebut juga sebagai planet dalam. Mereka memiliki ukuran yang mirip dan sebagian besar berstruktur batu. Mereka juga memiliki orbit yang jaraknya berdekatan dan sedikit. Semua planet bagian dalam berputar relatif lambat, dan tidak satupun dari mereka memiliki cincin. Bumi adalah planet dalam yang terbesar dan satu-satunya planet yang memiliki makhluk hidup di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada asteroid. Di antara orbit Mars dan Jupiter adalah asteroid. Asteroid adalah batu atau benda logam yang mengorbit matahari. Kebanyakan asteroid terletak di sabuk asteroid. Objek terbesar di sabuk asteroid berukuran sekitar 1/4 diameter bulan. Asteroid mengorbit matahari seperti halnya planet. Beberapa asteroid bergerak jauh dari matahari ke orbit Saturnus. Pesawat luar angkasa Galileo terbang melewati dua asteroid, Gaspra, yaitu ada Gaspra pada tahun 1991 dan Ida pada tahun 1993. Pesawat luar angkasa Near Shoemaker menemukan asteroid Matilde pada Selanjutnya, apa saja yang ada di planet luar? Di luar sabuk asteroid, ada kelompok planet yang lain yang mencakup Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet ini yang dikenal sebagai planet luar. Sangat berbeda dari planet dalam, keempat planet terluar memiliki ukuran yang mirip satu sama lain. Mereka disebut gas raksasa. Masing-masing planet besar memiliki inti logam yang kecil dan atmosfer yang besar atau tebal. Gas raksasa atau planet luar lebih besar dari planet dalam dan orbitnya terpisah lebih jauh. Semua gas raksasa memiliki cincin dan semua gas raksasa memiliki banyak bulan. Seperti gambar yang ada di PPT ini, semua planet luar itu memiliki cincin. Namun, kenapa hanya planet Saturnus yang paling terlihat cincinnya? Itu karena planet Saturnus memiliki kepadatan partikel yang jauh lebih masif. Lalu, mereka juga berputar sangat cepat. Jadi, satu hari di gas raksasa atau planet luar sangat singkat. Di bagian luar planet luar ada dunia es yang lebih kecil. Salah satu yang terbesar adalah Pluto. Pluto pernah dikenal sebagai planet ke-9. Apakah Pluto termasuk ke dalam planet? Planet adalah benda besar, seringkali terbuat dari batu atau gas yang mengorbit bintang dan bulan. Pluto lebih kecil dari planet luar manapun. Planet terluar terbesar adalah Jupiter, memiliki diameter 143.000 km. Diameter Pluto hanya sekitar 2.300 km. Lalu setelah Jupiter, ada planet Neptunus yang memiliki diameter 49.500 km. Pluto bahkan lebih kecil dari bagian dalam terkecil planet yaitu Merkurius yang memiliki diameter hanya 4.880 km. Pluto memiliki lebih banyak kesamaan dengan objek sabuk Kuiper lainnya daripada dengan planet di tata surya kita. Terakhir, orbit Pluto tidak seperti orbit planet lain. Orbit Pluto lebih miring dan jauh lebih berbentuk oval.
Selanjutnya yaitu skala dari tata surya. Untuk membuat model Anda berskala, Anda dapat mengalihkan jarak dengan faktor skala. Pada tabel di bawah ini, kolom pertama yaitu memberitahu beberapa kali lebih besar atau lebih kecil diameter setiap planet daripada bumi. Dan kolom kedua menjelaskan bagaimana jarak planet dari matahari dibandingkan dengan jarak bumi. Faktor skala memberitahu Anda beberapa kali lebih besar atau lebih kecil suatu objek dan lain. Faktor skala diameter Mars adalah sekitar 0,5. Jadi, Mars berukuran sekitar setengah dari ukuran bumi. Skala diameter Neptunus faktornya adalah 4,0. Jadi, Neptunus adalah 4 kali ukuran bumi. 4 kali lebih besar dari ukuran bumi. Untuk menggunakan faktor skala, kalikan dengan kuantitas yang Anda tahu untuk menemukan model diameter Uranus. Jika model bumi adalah 10 cm dan faktor skala diameter Uranus adalah 4,0, maka persamaannya adalah 4,0 dikali 10 cm, yaitu hasilnya adalah 40 cm. Di sini ada tabel yang berisi faktor skala 1 dan faktor skala 2. Planet yang pertama yaitu Merkurius. Faktor skala satunya itu atau diameter dibandingkan dengan buminya adalah 0,38. Lalu faktor skala keduanya atau jarak dari matahari dibandingkan dengan bumi yaitu ada 0,39. Yang kedua itu ada Venus sebesar 0,95 dan faktor skala keduanya yaitu 0,72. Yang ketiga itu ada bumi. Faktor skala satunya itu 1,0 dan faktor skala duanya itu sama 1,0. Mars memiliki faktor skala satunya yaitu 0,53 dan faktor skala duanya 1,52. Jupiter memiliki faktor skala 1 11,2 dan faktor skala duanya 5,20. Saturnus faktor skala satunya 9,45 dan faktor skala duanya 9,54. Uranus faktor skala satunya adalah 4,0, faktor skala duanya yaitu 19,19. Neptunus faktor skala satunya itu 3,88 dan faktor skala keduanya yaitu 30,07. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.